بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد غير المحجل وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن سار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أحييكم جميعا بتحية الإسلام بتحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Pak Profianto beserta semua jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Ta'lim Masjid Jakarta Garden City yang juga mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini di hari ke-13 ya, di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih tidak sampai 3 pekan ya. Tinggal belasan hari lagi ya. Mungkin kurang lebih 17, 18 atau 19 hari lagi. Karena berbeda hitungannya dengan miladiah gitu kan. Jadi intinya tidak terasa bahwa tidak sampai 3 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita insyaallah sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita sehingga kita bisa menikmati Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, kegiatan pada atau acara kita pada pagi hari ini tarhib Ramadan. Jadi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Namanya menyambut itu menyongsong ya. Maka untuk menyambutnya diperlukan sebuah motivasi ya. Biasanya kalau orang menyambut menyongsong itu tentu saja dengan sebuah motivasi ya, dengan sebuah dorongan ya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan segala keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan. Makanya di antara motivasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabat itu adalah menjelang bulan suci Ramadan atau di saat-saat bulan suci Ramadan akan hadir di tengah-tengah mereka kaum muslimin di masa itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan atau motivasi kepada para sahabat. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, di antaranya ya, hadis ini ada beberapa redaksi, di antara diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala
bahwa ketika bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang atau mengawali Ramadan, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Ya, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya beliau katakan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Qad ja'akum, dalam hadis yang lain, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Bulan yang apa? Berkah, syahrun mubarakun. Dalam redaksi yang lain, syahrun azimun mubarakun, ya, bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan. Iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama', dibukanya pintu-pintu langit. Dalam redaksi disebut tuftahu fihi abwabul jannah, gitu kan? Dibukanya pintu-pintu surga. Ya, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah telah haramkan dia untuk mendapatkan kebaikannya, sungguh Allah haramkan baginya untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Nah, ini kaum muslimin yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ini motivasi ini membuat semangat para sahabat. Ini bulan agung, bulan berkah yang datang nih, gitu ya. Ini bulan yang sangat istimewa. Ini bulan di mana pintu surga dibuka, dalamnya malamnya ada Lailatul Qadar, masyaallah. Bapak Ibu yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala, tema kita secara khusus pada pagi hari ini adalah islahun nafs li istiqbali Ramadan. Jadi benahi diri, ya, dalam rangka menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tadi di awal sudah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah merupakan syahrul mufdil, bulan yang istimewa. Ya, tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Di antara hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam juga, ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi Rasulullah SAW selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan kedatangan bulan yang penuh dengan berkah ini. Nah, jadi kalau kita mengadakan acara tarhib Ramadan, ini bagian dari apa? Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar gembira. Ingat loh, sebentar lagi Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan, gitu kan? Kemudian Syekh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad, ya, di dalam kitab Al-Ibratu fi Syahri Shaum, ya, jadi di antara ibrah dari bulan puasa, beliau mengatakan, ini seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, ya, Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad, ya, sempat beberapa kali datang ke Indonesia. Sungguh Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar. Ingat, sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya. Makanya dalam sebagian pembahasan, para ulama menyebutkan Ramadan itu sebagai mausimut ta'ah, musimnya ketaatan. Serius deh, Bapak Ibu kalau nggak percaya ngerasain sendiri kan. Di bulan suci Ramadan itu di mana orang semua pada umumnya kebanyakan taat. Makanya mausimut ta'ah, musimnya ketaatan. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau datangnya musim rambutan, banyak rambutan nggak?
Banyak rambutan nggak? Banyak. Kalau lagi datangnya musim durian, banyak durian nggak? Banyak musimnya. Ya. Kalau lagi musim hujan, banyak hujannya kan? Banyak hujannya. Nah, Ramadan itu musimnya ketaatan. Saya nggak banyak orang yang taat di bulan itu, di hari-harinya. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ke masjid. Bener nggak? Ke masjid, betul kan? Yang nggak pernah sedekah. Saya nggak temannya bilang tumben tuh sedekah. Ini bulan Ramadan, gitu kan? Ya gitu kan? Coba yang nggak pernah baca Quran. Ya gimana? Dia datang ke kantornya pagi-pagi, belum ada kerjaan, belum ngerjain apa-apa. Temennya di kantor udah pada baca Quran tuh, lewat handphone Android. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gue baca Quran juga dah. Gitu kan dia? Padahal di bulan lain belum tentu orang pagi-pagi baca Quran. Bisa jadi ya mungkin ngopi-ngopi dulu atau apalah gitu ya. Kenapa? Ramadan itu musimnya ketaatan. Jadi orang berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan itu. Tapi kalau Ramadannya udah selesai, masjid penuh, subuhnya rame. Ba'da Ramadan masih ada yang subuh? Masih, tapi udah enggak seramai kemarin. Ya, inilah ya musim ta'ah. Tapi ada mendingnya lah. Kalau kita pakai teori mending lah. Paling enggak di Ramadan sempat juga dia ke masjid berjamaah ya. Ketimbang enggak sama sekali kan gitu ya. Walaupun memang harapannya sih ke depan kualitasnya semakin diperbaiki kan gitu ya. Taib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa makna puasa? Ya, makna saum. Ya. Ini perlu kita ketahui ya. Apa sih makna puasa? Ya, dalam bahasa Arab itu ada 2, ada secara lughah, secara bahasa, ada secara istilahan, secara istilah syar'inya. Makna saum, makna puasa itu secara bahasa, secara lughah itu berasal dari kata sama yasumu saum, yang artinya al-imsak. Jadi puasa itu artinya al-imsak, menahan diri, meninggalkan. Jadi puasa secara makna saum ya, secara makna artinya al-imsak. Ini yang kita sering sebut imsak gitu kan. Nah, ini secara bahasa. Jadi puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan saum adalah sebagaimana disampaikan para ulama adalah al-imsak 'anil muftarat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat. Nah, jadi itu. Jadi puasa secara istilah maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyat, dengan niat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi puasa nih. Karena ada juga orang puasa tapi bukan untuk mendekatkan diri ya, karena mau diperiksa sama dokter, mau masuk apa itu USG apa namanya, mau di apa itu biasanya di ronsen ya, begitu kan, bisa jadi ya puasa dia kan ya. Nah ini, jadi ini secara istilah, jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang menjelaskan tentang puasa tadi sudah saya sampaikan di awal, surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga di ayat yang berikutnya dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Walaupun rangkaian ayatnya sebetulnya bisa kita urut dari ayat 183 sampai 187. Uhilla lakum laylatas siyami rafath, ya, dan seterusnya. Nah ini. Nah kemudian apa hal yang perlu kita sambut dari Ramadan? Ya.
Jadi seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan mengairi, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen, memetik hasil. Ini pendapat komentar sebagian ulama ketika menjelaskan tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi bulan Rajab itu adalah menanamnya, Sya'ban itu adalah mengairinya, dan Ramadan itu adalah bulan kita untuk memanen hasilnya. Ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang juga disampaikan oleh sebagian ulama, ya. Jadi bagaimana kita kemudian di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita betul-betul mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, makanya kan ada beberapa doa ya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya oleh Imam Ahmad atau Imam At-Tirmizi yang berkenaan dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun di kemudian hari ini diperselisihkan terkait dengan derajat, ya, sahih atau tidaknya, tapi yang jelas secara makna doa ini benar. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan sebuah hadis kalau dikatakan dhaif itu masih boleh digunakan selama dia tidak terkategori dhaif jiddan. Satu, dhaif yang amat sangat. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, memang secara makna, apalagi ini kan menunjukkan tentang keutamaan dalam doa. Ya, makanya kan dalam fadhailul amal hadis-hadis dhaif itu boleh digunakan. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Apalagi kan secara makna doa ini juga sahih kan? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Masalah di mana? Nggak ada kan? Jadi silahkan saja. Nah, inilah doa yang kebanyakan digunakan oleh banyak kaum muslimin, ya. Ketika mereka berada di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian mereka mohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menyampaikan usia mereka di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan dalam salah satu ungkapannya, dalam salah satu baris tulisannya beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittah ashhurin ayyuballighhum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittah ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Nah, jadi beliau ini menjelaskan kepada kita, dulu para sahabat Nabi, ya, itu mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, 6 bulan mereka itu mohon sama Allah supaya umur mereka sampai di bulan Ramadan. Kalau kita kan rame-ramenya udah Rajab Sya'ban ya. Kalau sahabat Nabi 6 bulan sebelumnya mereka udah doa. Ya. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, ya. Jadi para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar umur mereka sampai di bulan Ramadan berikutnya. Nah, ketika Ramadan telah selesai, 6 bulan berikutnya mereka thumma yad'una Allah sittah ashhurin ayataqabbalahu minhum. Nah, ini dia. Jadi 6 bulan berikutnya apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak sama kita? Beda enggak? Kita ba'da Ramadan aja udah yakin betul kayaknya diterima, udah amin ya udah terima. Para sahabat enggak, selama 6 bulan setelah Ramadan selesai mereka doa sama Allah, ya Allah, terima amal kami Ramadan kemarin. Terus saja. Nah, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah panjangkan umur mereka di bulan suci Ramadan. Ya. Kita sebelum Ramadan datang ya yang dipikirin udah baju lebaran gitu ya. Baik ya, jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karenanya kita harus tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita menjelang Ramadan. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah beliau. Baik itu puasa, qiyamul lail, zikir dan amal saleh lainnya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang mesti kita persiapkan? Al-isti'dad li istiqbali Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Jadi persiapan kita menghadapi Ramadan itu apa saja? Saya ingin sampaikan beberapa persiapan ya. Jadi sebelum Ramadan tiba, apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah al-isti'dad al-ma'nawi. Ini persiapan mental. Persiapan mental spiritual. Apa artinya? Jadilah orang yang paling ridha, yang paling senang, yang paling gembira dengan datangnya Ramadan. Bukan orang yang ya elah puasa lagi, ya Allah. Ya, gitu ya? Bukan. Tapi orang yang begitu Ramadan akan hadir, Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Allah, gitu kan? Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Nah, itu diantara persiapan mental. Kemudian apa? Dengan meningkatkan ibadah sebelum Ramadan tiba, terutama di bulan Rajab dan Sya'ban. Sudah mulai rajin puasa sunnah, gitu kan? Apalagi dalam satu hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha tidaklah melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih memperbanyak puasa, puasa sunnah, walaupun tidak seluruhnya satu bulan, itu di bulan Sya'ban. Akan tetapi beliau menyempurnakan seluruhnya di bulan Ramadan ya, karena puasa Ramadan wajib kan. Di bulan yang lain kan tidak wajib ya. Adapun di bulan yang lain wajib kalau ada apa? Kalau ada alasannya. Bisa jadi kan dia puasa kafarat ya, puasa bayar kan gitu ya. Tapi yang jelas yang Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah saum di dalamnya hanyalah bulan suci Ramadan. Di luar itu tidak ada Allah mewajibkan ibadah saum. Selebihnya puasa sunnah. Ya. Tapi kalaupun ada orang berniat puasa wajib ya karena dia punya alasan ya. Begitu kan? Jadi persiapan mental itu apa yang harus kita lakukan? Memantapkan hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Melaksanakan ibadah saum sunnah. Meningkatkan ibadah qiyamul lail, salat malam kita. Kemudian memperbanyak doa, zikir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, gitu ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Dari salat yang 5 waktu. Jadi dari salat 5 waktu, dari satu salat ke salat yang lain itu menghapuskan dosa di antaranya kan. Kalau kita tadi berdosa ba'da subuh, mudah-mudahan ya di waktu zuhur Allah ampuni dosa kita. Begitu kita berbuat dosa ba'da zuhur, mudah-mudahan Allah ampuni waktu asar. Tapi nanti kita lihat ada ketentuan di ujung hadis. Kemudian apa? Wal jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, itu juga menghapuskan dosa. Nah, dari Ramadan ke Ramadan lainnya itu menghapuskan dosa. Nah, tapi ada notnya di akhir hadis, idza ijtunibatil kaba'ir, selama yang bersangkutan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kan gitu ya. Karena biasanya ada beberapa dosa besar yang punya ketentuan tobatnya gitu kan. Nah, ini sebab apa? Yang namanya manusia kan nggak pernah luput dari segala kesalahan dosa kan. Dalam sebuah hadis hasan ya dikatakan, yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun, gitu ya. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Makanya ini persiapan mental nih, tingkatkan aktivitas ibadah kita sebelum datangnya Ramadan. Jadi puasa sunnahnya sudah mulai. Karena ini apa istilahnya nih? Seperti warming up gitu kan. Karena ada orang karena nggak pernah puasa sunnah, begitu masuk hari pertama Ramadan itu langsung ngedrop dia. Aduh, capek banget kayaknya nih.
Nah, tapi kalau yang sudah terbiasa puasa sunnah kan tidak ada masalah ya. Begitu langsung sholat malam, taraweh, nggak biasa dia, nggak pernah sholat malam. Apalagi dapatnya alhamdulillah masjid yang 23 rakaat kan? Ya enggak? Tapi 23 rakaatnya nggak pakai ngebut, yang tenang imamnya kan? Itu kan masya Allah. Selesai isya jam 8 malam, selesai taraweh jam setengah 10 malam. Ya, atau jam 10 malam. Apalagi imamnya targetnya 1 juz per hari. Mantap, luar biasa. Atau pernah saya dapat info di salah satu daerah di Jawa Timur, kalau tidak salah Temboro ya. Temboro itu kan banyak hafiz Quran. Itu pernah, Allahu alam, saya dapat cerita saja. Itu pernah Ustaz, dalam satu malam itu pernah ya, itu mereka qiyamul lail, qiyamul Ramadan itu 30 juz. Ya berarti bacanya agak sedikit cepat. Ya. Berarti jam 8 sampai ke jam 3 pagi. Saya kira mungkin saja. Mungkin saja, gitu kan? Tapi mungkin bacanya agak cepat dia, gitu kan? Masya Allah. Ya, biasanya sehari itu 1 juz ya. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Kalau di itikaf banyak yang 3 juz. Karena itikaf 10 hari, selesai itikaf khatam ya. Ada yang begitu. Masya Allah. Ya, nggak tahu mungkin di masjid kita ini ada atau tidak, gitu kan? Kalau ada mantap tuh, 23 rakaat ya. 23 atau 11 lah itu masing-masing ya. Tapi biasanya kan ada yang 23, ada yang 11 gitu ya. Tapi intinya sih tumaninah lah itu. Intinya tenang, nggak usah buru-buru kan gitu ya. Nah, ini persiapan mental nih. Ya, memperbanyak puasa sunnah, qiyamul lail gitu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar ya. Ini persiapan yang pertama. Yang kedua adalah al-isti'dad al-ilmi, persiapan ilmu. Ini penting ya, karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal, itu kata Imam Bukhari ya. Ilmu sebelum bicara dan ilmu sebelum beramal. Jadi jangan orang bicara tanpa ilmu, bahaya. Sebagaimana jangan orang beramal tanpa ilmu, ini juga berbahaya. Karena faktanya hari ini banyak orang bicara nggak ada ilmunya, banyak orang beramal juga nggak pakai ilmu. Lalu pakai apa? Pakai kebiasaan, pakai cerita, katanya. Nggak bisa begitu. Ya. Nah begitu pula. Agar kita optimal di bulan suci Ramadan, menjelang bulan suci Ramadan tiba, kita kuasai ilmunya. Ya, fikih siam gitu ya. Fikih puasa atau fikih seputar Ramadan kan gitu ya. Nah, ini persiapan-persiapan ilmu ini yang bisa kita dapatkan dari mana? Dari ta'lim, mendengarkan ceramah ya di YouTube atau membaca buku Islam terkait dengan apa aja sih berkenaan dengan fikih puasa. Ya, kalau berkenaan dengan fikih puasa apa yang perlu kita ketahui? Siapa yang wajib puasa, ya kan? Siapa yang nggak boleh puasa, kan gitu kan? Mana hal-hal yang dilarang, itu kan hal-hal yang membatalkan, kan gitu kan? Mana hal-hal yang boleh, mana hal-hal yang disunahkan, kan biasanya seputar itu. Supaya ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan tidak ada syak, keraguan-raguan. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Emang kenapa Bu? Pak, saya tadi masa kumur-kumur 3 kali. Wah, ini kan orang ragu-ragu. Emang kenapa? Emang batal puasa? Ada seorang ustadz batal katanya. Kok? Iya, karena kumur-kumurnya 3 kali yang dikeluarin sekali. Oh iya, itu jelas. Kalau itu jelas ya. Itu sepakat itu ya. Saya yakin seluruh ulama sepakat itu kan. Kalau kumur-kumurnya 3 kali dikeluarin sekali kan nanya 2-nya kemana kan gitu ya. Nggak mungkin kan kumur-kumur dirapel gitu ya, naruhnya di mana kan gitu. Nah itu dia ya misalnya kan. Nah, jadi ini kan penting nih. Apa iya kentut di dalam air membatalkan puasa? Saya pernah dengar ya, secara logika aja lah. Emang kalau kentut itu kan buang angin, emang ketika buang dia narik lagi ke dalam gitu ya enggak? Nah, ini memang kadang ada hal-hal yang debatable seperti itu, tapi kan kita cari pendapat yang paling kuat ya, dan pendapat yang secara logika ya masuk akal. Kalau ini nggak masuk akal gitu kan. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya hal-hal yang seperti itu setidaknya kita fahami lah ya. Siapa yang puasa wajib berpuasa muslim
Kafir enggak, ya kan? Siapa yang wajib puasa gitu kan? Dia orang yang sudah baligh, berakal, mukim, sehat, kan gitu ya. Kalau belum baligh gimana? Ya silakan saja, tapi wajib bagi yang sudah baligh, ya. Adapun mereka yang sudah mumayyiz ya sunnah saja, ya. Gitu kan? Lalu siapa lagi mereka yang berakal? Kalau orang gila repot. Orang gila wajib. Nanti jam 9 pagi dia makan. Ngapain? Sahur Pak, sahur. Ya, orang gila kan gitu ya. Orang yang nggak sehat yang nggak wajib puasa. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat ya, bahwa kategori sakit itu ada 3. Sakit yang betul-betul memberatkan, sangat memberatkan, yang membuat apabila dia puasa maka penyakitnya akan semakin berat dan bahkan bisa membawa kematian. Nah, ini nggak boleh puasa. Atau penyakit yang memang menyulitkan dia, nggak sampai mati tapi bikin dia payah.